Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa ittazama bittariqatihi. Wa tarasama khutahu wa zal aqidatan islamiyatan asasan fikratih wa ahkam syar'iyyatan miqyasan li'amalih wa masdaran li'ahkamih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadan al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Para pemirsa teman sahur yang berbahagia. Islam tentu saja bagi kaum muslimin adalah solusi dari berbagai macam problematika umat yang sampai ini hari terus bertumpuk. Dan kemiskinan adalah salah satunya. Nah, kemiskinan dari kacamata Islam adalah sebuah masalah yang perlu diselesaikan. Karena kemiskinan itu merupakan musibah. Kenapa musibah? Karena dari kemiskinan itu akan timbul berbagai macam permasalahan lanjutan. Ya, dari kemiskinan itu juga bisa merusak akidah, merusak akhlak. Nah, tentu saja itu kan perlu dituntaskan. Bukan hanya itu, kemiskinan juga memberikan hadiah akal berupa kebodohan, dan juga kelaparan. Dan tentu saja ada banyak sekali masalah-masalah yang akan timbul. Jadi masyarakat tidak akan menjadi tentram jika ada kemiskinan di tengah-tengah mereka, bahkan diri mereka sendiri. Dan Islam dan Rasulullah SAW dengan tegas menegaskan itu, bahwa beliau itu pernah berdoa pada Allah terlindung dari keburukan kemiskinan. Beliau itu secara khusus berdoa terlindungi dari kekafiran dan kemiskinan. Sehingga tentu saja tadi sebagaimana di awal, Islam itu hadir sebagai mata air solusi untuk mengentaskan kemiskinan. Seenggaknya ada 4. Nah, Islam itu bisa menjawab tantangan peradaban yang ini hari sekarang belum bisa mengobati dirinya sendiri. Yang pertama, ya, Islam itu nanti akan menyuruh negara, ya, jadi menyuruh kekuasaan, menyuruh pemerintah untuk patuh tunduk pada hukum syara. Nah, saat disuruh itulah Islam itu memerintah atau meminta negara, dalam konteks syara itu namanya khilafah Islamiyah. Jadi khilafah nanti harus mendistribusikan atau mensubsidi bagi orang-orang yang miskin atau tidak punya harta. Itu harus disubsidi oleh negara. Dan bukan hanya disubsidi, nanti negara itu punya perangkat yang nanti akan datang dan mendata. Ya, mendata bahwa siapa-siapa saja di sini yang miskin di masyarakat kekhilafahan dan siapa-siapa saja yang tidak. Dan itu didata bukan rata-rata, bukan komunal, bukan komunitas, tetapi per individu atau per perut. Nah, itu siapa yang miskin, siapa yang jadi terdata. Karena Islam itu melarang, ya, menurut surah Al-Hasyr ayat 7 itu, bahwa tidak boleh harta itu hanya berputar di kalangan orang kaya saja di antara kalian. Itu enggak. Jadi Islam itu melarang betul harta itu berputar di kalangan para agniya atau orang kaya, atau bahasa kerennya para kaum the have, orang yang punya itu. Jadi bukan hanya mendata siapa saja yang miskin, siapa saja yang tidak, tentu saja sesuai dengan kategori hukum syara. Nah, tapi Islam juga akan mendata masyarakat kekhilafahan itu punya skill apa. Nanti output datanya bisa terbaca bahwa orang ini bisa bekerja, orang ini tidak bisa bekerja, perlu pendidikan pekerjaan apa, atau memang sudah tidak mampu sama sekali. Nah, itu nanti akan terdata dengan sangat baik. Dan negara itu harus mensubsidi. Nah, seperti itu. Terus mungkin akan ada pertanyaan, bagaimana? Apakah nanti anggaran negara akan habis kalau ngurusin orang-orang yang miskin? Ya, memang menurut data BPS yang terbaru itu kita ambil contoh negara yang bernama Indonesia. Indonesia itu penduduk miskinnya itu sekitar menurut BPS ya 26 sekian juta orang itu miskin. Ya, kita bulatkanlah tahun 2023 itu katakanlah 28 juta penduduk itu jatuh dalam kemiskinan. Lalu kita simulasikan
Nah, 28 juta. Katakanlah itu dalam satu keluarga itu terdiri dari 4 orang. Ya, berarti kan 28 dibagi 4. Ada 7 juta kepala negara yang miskin. Kepala keluarga yang miskin. Kepala keluarga yang miskin yang butuh bantuan atau butuh subsidi. Katakanlah mereka itu dibantu untuk modal usaha 20 juta per kepala. Nah, dia tinggal 20 juta dikali dengan 7 juta kepala keluarga yang miskin. Dapatlah angka itu 140 triliun rupiah untuk mensubsidi kepala keluarga yang miskin. Nah, oke lah kita tambah ada administrasi, ada itu ya ditambah 10 triliun. Jadi 150 triliun. Apakah itu dana yang besar? Nah, jika negara mampu mengelola sumber daya alam, terus kepemilikan publik atau umum, barang tambang, tanah yang luas, itu dengan syariat Islam, tentu 150 triliun rupiah itu ditambah sebelahnya itu hanya 150 triliun, kecil saja. Kalau yang terbaru saja untuk anggaran kemiskinan saja dihabiskan 500 triliun gitu. Maksudnya untuk habis untuk apa? Untuk rapat di hotel-hotel dan juga studi banding. Nah, itu kecil saja. Tapi itu fakta membuktikan demikian. Nah, itu artinya negara harus hadir untuk mensubsidi orang-orang yang jatuh pada kemiskinan. Itu yang pertama. Yang kedua, negara itu harus memberantas penimbunan harta. Nah, gitu. Karena sangat disayangkan dalam dunia kapitalis itu yang begitu menghujam kepala dan hati umat sehingga membentuk mentalitas dan juga mindset bahwa kita itu khawatir akan masa depan sehingga kita menyimpan harta kita, masyarakat itu menyimpan hartanya. Karena kenapa? Ya kan pendidikan semakin mahal, kesehatan semakin mahal, dan nilai-nilai barang itu semakin turun karena inflasi dan segala macam. Maka akhirnya dia menyimpan harta. Nah, tentu saja bagi kaum the have atau kaum yang super rich atau super kaya itu akan menyimpan uangnya di lembaga keuangan atau perbankan dalam bentuk deposito. Nah, itu akan terjadi penyumbatan dalam pasar begitu. Ya, ibarat darah itu tersumbat kan tidak sehat. Nah, itulah yang terjadi. Nah, itu negara khilafah itu harus mengentaskan yang demikian agar uang itu mengalir, tidak ditimbun apalagi oleh orang the have saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, negara juga harus memberantas monopoli tanah. Karena dalam Islam itu jelas, ya, untuk mengelola tanah pertanian itu jelas. Jadi kalau misalkan 3 tahun tanah itu tidak dikelola, ya deadline-nya bahasanya, deadline-nya itu 3 tahun, ya kamu nggak boleh ngelola. Gitu. Ya, bahkan diserahkan pada masyarakat kekhilafahan, siapa yang mengelola silakan ngelola saja. Artinya apa? Lapangan pekerjaan semakin luas lagi. Nah, karena menurut fakta sekarang ya, fakta yang miris, ya, bayangkan saja, ya, tanah itu ribu-ribu hektar dikuasai oleh swasta. Belum lagi bicara tentang kepemilikan atau fasilitas umum, yang tanah yang begitu luas itu sebenarnya bisa untuk fasilitas umum. Nah, itu kan lebih dolim lagi. Nah, itu negara harus hadir memberantas. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, yang terakhir itu negara itu menutup pintu, bahkan meniadakan sama sekali aktivitas ekonomi dengan sektor non-real seperti saham. Jadi mendorong aktivitas ekonomi real sehingga konsekuensi logis pekerjaan akan semakin luas, lapangan pekerjaan semakin luas begitu. Dan bukan hanya itu, nanti negara tidak akan memberlakukan lagi pajak, kemudian negara mewajibkan zakat, tidak boleh ada aktivitas ekonomi yang mengandung perjudian, begitu. Dan itu negara khilafah harus hadir. Karena kenapa? Karena sistem ekonomi yang mendukung. Nah, jadi bayangkan saja, dari 4 tadi itu bisa dilakukan oleh Islam jika negara khilafah Islamiyah itu nurut sama hukum syarak. Karena hukum syarak itu negara menurut syarak itu ya khilafah Islamiyah. Tapi sangat disayangkan gitu. Yang mana tahun 1924 yang lalu begitu kan, itu pernah ada institusi itu, tapi sekarang sudah tidak ada. Sehingga lihatlah kondisi umat Islam sekarang atau umat manusia pada umumnya, yang mana
the have dan juga yang nggak punya itu gapnya antara si kaya dan si miskin itu sangat jauh, bahkan sangat semakin jauh, sehingga sangat sulit untuk diraih. Nah, itu tidak akan pernah terjadi jika sistem Islam diterapkan. Nah, masa kaum muslimin nggak rindu, ya, tidak rindu dengan keberkahan daulah khilafah Islamiyah. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.